Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila yaumil Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita iman Islam serta sehat walafiat. Alhamdulillah kemudian kita bisa menjalankan bersama-sama menjalankan sholat berjamaah. Sebuah berkahan atau amin yang kami bisa bawa kita bisa sholat berjamaah di masjid yang bisa. Salam selalu bercurah pada junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga sahabat serta sunnahnya juga yang berlaku. Bapak Ibu jemaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di pekan pertama bulan di awal bisa aja dalam melakukan taat kepada Allah. Sebelum kajian atau tausiah kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Sarawak. Pertama adalah berkaitan dengan pelaksanaan anak-anak kajian di hari Senin sampai hari Kamis, insyaallah pada maghrib sampai bisa sampai jam 8. Insyaallah kepada bapak-bapak ibu jemaah yang memiliki anak-anak atau cucu-cucunya silakan langsung diarahkan untuk mengikuti membaca Quran. Kalau ada para ustaz yang hari ini konsisten tetap bersama. Intinya adalah kajian atau tausiah yang dari luar. Kita ada sedikit informasi baru karena pertama pekan itu akan diisi oleh pengurus atau sesepuh atau tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Ini untuk proposal baru ada pertama bukan untuk mengajari kita tapi melakukan hal solihat atau solusi dan macam bagaimana kita bisa saling menangani saudara yang lebih dekat lagi kita dengan warga atau dengan jemaah kita. Jadi pekan pertama dan pekan ketiga itu akan diisi untuk atau tausiah dari segi lingkungan berbeda-beda yang dimiliki oleh pengurus dan tokoh masyarakat atau keseluruhan yang ada di daerah tersebut. Ini belum saya sosialisasikan secara masif kepada pengurus dan jemaah yang insyaallah tadi kepada di dalam. Dan pekan kedua akan akan diisi oleh Ustaz depan ada kedua dan Ustaz Herul Kamalian. Dan Ustaz yang lain yang biasa diisi nanti akan disisihkan supaya dengan kebutuhan atau kesiapan yang ada persediaan yang ada di berikutnya bagi Bapak Ibu jemaah yang memiliki pekerjaan untuk mengarahkan atau
mengajak anak-anaknya remaja khususnya remaja putra untuk mengikuti pembinaan remaja di setiap malam Sabtu pada maghrib sampai isya sampai saat pada maghrib sampai isya. Nanti kalau misalkan lebih banyak lagi nanti akan waktunya akan lebih mahal. Untuk sementara saya yakin pembinaan. Baik, Bapak Ibu jemaah, insyaallah pada mungkin sebagian informasi terbaru nanti terkait agar kita ke depan kita akan selalu bisa mengadakan selalu karya sendiri. Baik, Bapak Ibu jemaah, pada kesempatan hari ini insyaallah untuk hari ini pertama diisi oleh satu pengurus dan yayasan kita. Beliau tinggal di Semarang Hidayah, dari sosok. Jadi insyaallah dengan tema yang saya sampaikan dengan siapa karena hari ini kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur melihat kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini di awal tahun 2025 kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Mudah-mudahan kita juga masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan ihsan kita dalam rangka menjadi abdi, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita sama-sama benar-benar bisa melakukan evaluasi diri di tahun 2024 dan memberikan semacam motivasi buat diri kita sendiri untuk kita menjadi jauh lebih baik di tahun 2025. Insyaallah, amin. Selawat serta salam adalah kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, sebagai panutan hidup kita, dan juga sebagai semangat bagaimana kita untuk mengisi hidup kita dari kita sejak lahir hingga wafat. Dan insya Allah semoga kita diberikan syafaat di yaumil akhir ini dan menjadi bagian dari umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya Bapak Ibu semua, mungkin ini awal bagi kita ya di tahun 2025 ini, dan kebetulan saya yang mengawalinya gitu ya. Dan momen ini, pada kesempatan kali ini saya membawakan sebuah macam pengetahuan ya. Di sini kita sama-sama saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan nanti juga kalau ada yang ingin kita diskusikan, mari kita sama-sama kita diskusikan. Insya Allah sesuai dengan kapasitas keilmuan saya ya, jadi saya hanya menyampaikan sesuatu yang di bawah pengetahuan saya. Kebetulan pengetahuan saya adalah berbasis dari ilmu manajemen, maka saya akan membawa sebuah materi yang berkenaan dengan manajemen. Sebagai sebuah pengantar, kalau kita dulu ya, sejak zaman para ulama kita, para cendekiawan kita di zaman keemasan Islam gitu ya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian digantikan oleh para khulafatul rasyidin, kemudian lahirlah para generasi-generasi penerus. Generasi-generasi penerus ini mereka membawakan spirit Nabi Muhammad sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan mungkin karena kita sudah dipengaruhi oleh sejarah barat, terkadang informasi ini tidak terblow up gitu ya, tidak viral lah di kalangan umat Islam gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita
belajar gitu ya, kalau pernah masih ingat gitu ya, waktu kita belajar di sekolah SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau ditanya siapa sih tokoh penemu matematika, ya jawabannya Pitagoras dan lain sebagainya. Siapa sih tokoh ahli ekonomi, jawabannya David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan lain sebagainya gitu ya. Padahal yang disebutkan tokoh-tokoh tersebut itu lahirnya baru tahun 1200-an Masehi gitu ya. Lahir ketika tahun 800 sampai tahun 1000-an Masehi itu tidak disebutkan siapa yang membawa ilmu-ilmu tersebut ke dunia seperti itu ya. Dalam hal ini juga sama, kita juga banyak mengenal sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang awalnya itu dari Yunani. Yunani itu sebuah negeri di sebelah barat sana ya. Kalau sekarang ya masih sama, daerah-daerah Yunani, Eropa sana. Itu mempunyai seorang ahli-ahli, mulai ahli kedokteran, ahli manajemen, ahli psikologi dan lain sebagainya. Itu yang berwawasan di barat seperti itu. Itu lahirnya sebelum tahun 1 Masehi seperti itu. Nah, siapa yang membawa ilmu-ilmu tersebut dari antara 1 Masehi sampai tahun 800 Masehi adalah para cendekiawan-cendekiawan muslim kita seperti Ibnu Sina gitu ya. Ada nama Ibnu Sina, kemudian ada namanya Ibnu Rushd, kemudian ada Imam Al-Ghazali gitu. Tapi yang sampai kepada kita hanya sedikit ya. Mungkin nama Imam Al-Ghazali terdengar familiar di kalangan kita ya, karena banyak dikaji di masjid-masjid gitu ya. Yang menjadi sebuah kemerosotan adalah ketika kita mengaji di masjid, yang dibahas itu hanya seputar yang berhubungan dengan akhirat aja gitu, yang dibahas masalah akhlak, yang dibahas masalah tauhid, yang dibahas masalah fikih dan lain sebagainya. Itu saja, dan itu merupakan bagian dari upaya-upaya barat untuk memisahkan orang-orang Islam agar terpisah antara dunia dan akhiratnya. Padahal kalau kita ketahui ya, kayak contoh Imam Ibnu Sina. Ibnu Sina itu seorang ulama. Dia masih kecil sudah hafal Quran. Ya, umur 10 tahun dia sudah hafal Quran. Bahkan umur 15 tahun dia sudah menjadi ahli kedokteran. Kalau zaman sekarang berarti dia SMA aja itu dia sudah lulus sarjana kedokteran saat itu. Dan bukan cuma kedokteran yang dia kuasain ilmunya, benar-benar dikuasain, bukan hanya mengetahui gitu ya. Itu dia seorang ulama yang memang ahli Quran. Dia hafal hadis, dia hafal Quran, kemudian dia juga sebagai seorang ahli kedokteran, dan bukan hanya kedokteran, dia ahli filsafat, dia ahli musik, dia bisa pernah menyembuhkan seorang pasien, ya, anak raja, sebuah dokter-dokter di kalangan saat itu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kemudian didatangkanlah Ibnu Sina, hanya diajak dialog, hanya dikasih musik, sembuh. Dalam dunia modern itu namanya terapi musik gitu ya. Jadi kejiwaannya disembuhkan dengan terapi musik. Itu salah satu contoh seperti itu. Nah, kita ingin memberikan sebuah kesadaran tersebut bahwa kita apapun profesi kita apapun keahlian kita bawa, kita giring ke dalam cahayanya Al-Quran dan Sunnah, supaya ilmu-ilmu kita itu terwarnai dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Dalam hal ini saya merujuk kepada Kiai Haji Toto Asmara. Ya, mungkin yang generasi saya pernah mendengar yang namanya Kiai Haji Toto Asmara ya. Kiai Haji Toto Asmara itu tahun berapa ya? Tahun 90-an kalau nggak salah, itu cepat viral lah ya. Sebelum generasinya A'agim ya. Dulu itu ada namanya Kiai Haji Toto Asmara, sering memberikan ceramah di masjid gitu ya. Kemudian juga dia adalah perintis Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Ini sebelum ada DKM nih, beliau-beliau ini yang dulu berjuang di era Orde Baru seperti itu ya. Namanya Kiai Haji Toto Asmara. Apa spesialis dia gitu? Spesialis dia itu dia pernah menjadi seorang vice president ya di sebuah bank swasta. Ya, vice president itu selevel direktur lah ya, selevel direktur. Kemudian dia juga pernah bekerja di berbagai macam perusahaan swasta. Dia juga seorang, ya lulusannya sih basicnya ilmu ekonomi lah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Namun dia dikenal sebagai seorang pendakwah. Dia dikenal sebagai ahli, kalau bahasa agamanya ahli tasawuf. Jadi dia menguasai ilmu tasawuf. Dan dia banyak memproduksi pemikiran-pemikiran
dalam bentuk buku dan juga bentuk ceramah-ceramah. Bahkan dia pernah ditangkap oleh Orde Baru. Dia pernah memprotes korupsinya Orde Baru. Dia pernah masuk penjara. Itulah salah satu contoh sosok ketika dia sudah merefleksikan diri ke dalam jiwanya Al-Quran. Dimanapun dia posisinya, dia akan memberikan kontribusinya berwawasan Islam. Tidak semua ilmu Barat itu dia serap. Kalau zaman sekarang sudah banyak, sama yang mempunyai keahlian-keahlian tersebut ya. Ada ahli ekonomi Islam yang memang tadi basicnya hanya belajar ekonomi teori dari Barat gitu ya. Kemudian diberikan muatan-muatan ekonomi ke ekonomi Islam. Sumbernya dari mana ya? Dari ulama-ulama tadi, dari tahun 800 sampai dengan 1000 Masehi tadi. Itu yang dipelajari. Itu kayak ada namanya Imam Satibi gitu ya, Imam Al-Ghazali, tapi yang dipelajarin ekonominya. Ya, mungkin terdengar sangat kurang familiar gitu ya, ketika kita belajar ekonomi kok belajar ke Imam Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Ghazali tidak hanya mengajarkan tasawuf, tapi juga mengajarkan ilmu ekonomi. Itu yang jarang dibahas di masjid-masjid gitu ya. Dalam hal ini, alhamdulillah pagi ini mungkin akan saya menyampaikan sedikit gitu ya tentang makna diri ya. Makna diri itu kalau dalam bahasa modernnya ya refleksi diri, itu termasuk bagian dari ilmu psikologi kepribadian ya. Kalau dalam ilmu manajemen itu psikologi kepribadian gitu ya. Bagaimana kita memberikan motivasi pada diri kita sendiri, memberikan arahan pada diri kita sendiri untuk kita dapat menjadi lebih baik, sehingga kita dapat mempengaruhi lingkungan organisasi kita secara lebih baik gitu ya. Nah, lingkungan organisasi ini kita semua ini kita hidup sebagai masyarakat sosial gitu ya. Organisasi kita itu apa? Organisasi kita itu yang pertama adalah diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri sebenarnya sebuah organisasi kita, karena kita harus menghimpun akal kita, hati kita, jasad kita dengan tekad kita gitu ya. Tekad kita itu yang kita organisasikan. Kalau sekarang kita banyak baca ya di berita-berita gitu ya, fenomena-fenomena bunuh diri gitu ya. Kebetulan semalam saya juga lagi scrolling gitu ya di berita, ada banyak kasus bunuh diri di tahun 2024. Sebagai refleksi tahun 2024 banyak mereka yang bunuh diri gitu. Ketika kita lihat lagi, kita baca-baca, itu masalahnya yang paling besar pinjol gitu. Kasus-kasus pinjol itu banyak memicu bunuh diri gitu. Kasus-kasus pinjol. Yang kedua adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan percintaan gitu. Jadi gara-gara putus cinta gitu ya, gara-gara bunuh diri, itu angkanya cukup tinggi. Kemudian kita juga sering mendengar atau membaca berita kasus suami membunuh istrinya gitu ya, istri membunuh suaminya, suami membunuh mertuanya dan lain sebagainya. Itulah refleksi-refleksi di zaman kita. Dan ini bukan sebuah permasalahan yang memang sebuah keanehan gitu ya. Jauh-jauh hari gitu ya, jauh-jauh hari di seorang psikolog Barat ya, yang bernama di sini ada Rollo May ya. Rollo May ini seorang psikolog Amerika. Dia mempelajari perilaku masyarakat modern gitu ya. Dalam perilaku masyarakat modern, dia tuh meriset, melakukan studi gitu terhadap kehidupan sosial. Ada apa sih di masyarakat kita gitu, di masyarakat modern. Beliau ini menyimpulkan bahwa manusia modern itu banyak memiliki sebuah kehampaan jiwa. Kehampaan jiwa. Jadi meskipun dia kaya, dia mempunyai harta banyak, apapun bisa dia dibeli, tapi dia jiwa-jiwanya merasa hampa gitu ya. Karena dia merasa, saya ini mau apa gitu. Kemana sih? Uang ada, mau apa-apa gampang. Tapi kenapa kita tidak bahagia sih? Ya. Punya uang, tapi tidak bahagia. Di kasus lain ada juga orang yang tidak punya uang, miskin, mau apa-apa aja susah, penyakitan, tidak bahagia juga gitu. Yang kita inginkan kan ya kaya, bahagia, mati masuk surga, benar kan? Kayak gitu ya. Sebenarnya ada apa gitu? Ya kalau menurut si Rollo May tadi ya, memang di dalam dirinya terdapat sebuah kehampaan jiwa. Gitu. Kok bisa kita bisa menjadi kehampaan jiwa? Nah, ini yang kita maksud, sebenarnya siapa sih kita gitu ya? Hidup kita ini mau kemana gitu? Apa yang kita cari gitu ya? Kalau ibarat sebuah perjalanan ya, kalau ibarat perjalanan nih, misalkan kita nih lagi di rumah, tiba-tiba ada mobil datang, ada seseorang keluar, ikut saya yuk masuk mobil.
Kira-kira Bapak Ibu semua mau nggak gitu ya? Nggak dikenal, ngajak kita masuk mobil, suruh ikut gitu. Ya secara logika loh, siapa kamu gitu ya kan? Ngapain ngajak-ngajak, mau nyulik dan lain sebagainya? Pasti kita nggak mau. Kalau misalkan kita balik situasinya, mungkin Pak Nandang ke rumah gitu, bawa motor, misalnya tuh bawa mobil, kita pergi jauh yuk. Pergi kemana? Wah udah ikut aja. Mungkin karena kita kenal Pak Nandang, kalau diajak jalan-jalan, ada waktu ya udah ikut aja gitu. Tapi kan dalam hati bertanya-tanya gitu kan, Pak Nandang ini mau kemana sih? Iseng banget ngajak-ngajak, mau kemana gitu? Pikirannya kecamuk, mau kemana nih? Mau kemana? Selesainya kapan gitu? Kemudian ibarat kita kembalikan lagi. Misalkan Pak Nandang datang ke rumah atau sudah ngasih tahu, Mas Agus kita mau jalan yuk, kita ke Anyer. Oh iya bisa, ada waktu, yuk jalan. Mobil datang, Pak Nandang jemput, saya masuk. Mau kemana? Ke Anyer, udah jelas, gitu ya. Mau kemana? Saya diajak sama Pak Nandang saya sudah percaya, kita sudah punya tujuan ke Anyer, kita sudah tahu durasi waktunya, misalkan ya 3 jam gitu ya ke Anyer, 4 jam, kita sudah tahu. Dan kita sudah membayangin tuh Anyer, gitu ya. Mau ngapa-ngapain di sana kita sudah membayangin di Anyer. Gitu. Nah, begitu juga kita nih, hidup kita nih di dunia. Kalau kita nggak tahu mau ngapain, hidup kita tuh sebesar apa gitu ya, ya nanti ibarat kata seorang orang-orang barat sana gitu ya, ya hidup ini hanya sekedar hidup gitu ya. Makan, tidur, kerja, mati ya mati. Apa yang mau dilakukan ya nggak jelas gitu, karena kita nggak tahu kitanya apa gitu, dan kita mau tujuannya apa ya? Tujuan saya ya hanya sekedar hidup gitu, hanya sekedar hidup. Kalau bahasa kerennya di sini disebutnya hanya be, ya. Be itu dalam sebuah kosakata bahasa Inggris itu ada be, jadi being, hanya sekedar ada gitu ya, hanya sekedar ada ya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya dengan binatang gitu ya? Ya, kalau binatang kan nggak tahu dia ciptain jadi apa. Kucing ya hanya sekedar jadi menjalankan fungsi jadi kucing. Ketika dia wafat, meninggal hanya jadi bangkai, sudah selesai. Gitu. Kalau manusia kan tidak. Dan kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasalnya kalau manusia meninggal itu hanya menyisakan 3 perkara. 3 perkara ini kalau kita jalankan, ya andai kata kita tidak mendengar hadis-hadis lain lah. Tidak mendengar tafsir-tafsir lain, kita hanya mendengar hanya 3 ini aja gitu ya. Itu kalau dijalankan sudah subhanallah gitu. Dijalankan dengan benar-benar dengan semampu kita, insya Allah ya, 3 ini akan memberikan efek yang cukup besar, apalagi kalau kita menjalankan yang lainnya gitu ya. Kan dikatakan bahwa hanya 3 yang dibawa kita mati gitu ya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kemudian amal jariah kita, yang ketiga adalah anak yang soleh. 3 hal ini, hanya 3 ini bisa membawa hidup kita sungguh luar biasa. Kok bisa? Ya kalau kita kaji-kaji, saya sudah pernah merenungkan 3 ini kok efeknya kok bisa besar ya, sangat besar. Dan ketika saya coba pelajari lagi, ternyata 3 ini mengefeknya kemana-mana kalau kita benar-benar merenunginya, kayak gitu ya. Itulah kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya dalam, kalau kita mengikuti dalam kajian rutin kita ya, di kajian yang sama Ustadz Heru tuh ya, yang 40 hadis arba'in tuh ya, itu kan nasihat Nabi itu selalu singkat-singkat, simpel-simpel, sederhana gitu ya. Hanya 3 perkara, 2 perkara, tinggalkan ini, tinggalkan itu, nggak banyak-banyak gitu ya, nggak benar dengan istilah-istilah. Ilmu yang bermanfaat itu kan luas skupnya gitu ya. Ilmu yang bermanfaat ya, dengan ilmu itulah bangsa kita jadi bangkit. Ya contoh ketika di zaman 800 Masehi sampai 1000-an Masehi itu ahli-ahli kita kayak Ibnu Sina dengan ilmunya itu mau memberikan cahaya kepada dunia. Contohnya ya bukunya Ibnu Sina, bukunya kedokteran itu dipelajari di barat sampai hari ini gitu ya. Kitab-kitabnya Ibnu Sina itu dipelajari hari ini menjadi rujukan ilmu kedokteran modern gitu. Itulah karena mereka sudah mengetahui saya mau apa dan mau kemana gitu ya. Nah, disebutkan bahwa kata Kiai Haji Toto Asmara itu kalau dia bilang manusia hadir di muka bumi itu tidak hanya sekedar ada gitu ya. Enggak sekedar ya tadi saya katakan dalam pengantar ya, tidak sekedar saya hidup gitu ya.
Dan saya merujuk ya sebuah motivasi yang mungkin simple juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkait juga kebetulan kita masih di awal tahun ini ya. Dari Abdurrahman ya bin Abu Bakrah dari bapaknya, bahwa seorang lelaki pernah berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayun nas khair." Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang terbaik gitu. Ini tanya di seorang laki-laki gitu, kepada Rasulullah, siapa sih yang terbaik? Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, siapa sih manusia yang terbaik? Nah, orang kalau bertanya gitu ya, itu kan merupakan tanda ciri bahwa orang tersebut mengerti. Ya. Bertanya itu tanda mengerti ya. Ketika dia bertanya, siapa sih manusia yang terbaik? Gitu, dia sudah mengerti posisi dirinya sendiri gitu ya, di hadapan para sahabat, kemudian di hadapan Nabi SAW, dia sudah merefleksikan diri. Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang terbaik gitu ya. Ketika dia bertanya manusia yang terbaik, dia sudah tahu bahwa saya ada di dunia ini yang memang ingin menjadi manusia yang terbaik gitu ya. Itu bisa diterima gitu ya pemahamannya ya. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah, siapa sih yang terbaik? Artinya dia sudah punya motivasi di dalam diri sendiri bahwa saya ingin menjadi yang terbaik di antara semua manusia yang ada hadir di saat ini gitu. Itu sebuah motivasi gitu. Itulah ketika manusia sudah paham bahwa saya ini siapa, dia ingin bertanya supaya menjadi being tadi ya, dari be ke being. Be itu baru sekedar kosakata, itu sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu sebagai kata hubung ya. Be dan being hanya sebuah kata penghubung, tapi efeknya beda gitu ya. Saya menjadi apa nih gitu ya, mau apa? Kalau the being itu sudah melakukan apa, kalau be itu baru saya menjadi apa gitu ya. Dia ingin menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah memberikan jawaban secara sederhana juga, bahwa beliau bersabda, qala man qala umuruhu wa hasana amaluh. Barang siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, dia yang akan menjadi yang terbaik. Simple. Panjang umur, baik amal, dia menjadi the best. Simple. Nggak disuruh ngapa-ngapain. Hanya apa? Siapa yang diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia panjang umurnya dan baik amalnya, dia menjadi yang terbaik. Kalau nggak panjang umur nggak terbaik ya nggak gitu juga. Ada kata kuncinya, umur dan amal. Jadi umur ini kayak berjalan seiringan. Umur, amalnya terbaik, umurnya mengikuti. Karena umur tidak bisa kita kendalikan, tapi amal bisa kita kendalikan. Gitu ya. Kalau umur kan kita hanya bisa berharap ya dipanjangkan umurnya, kemudian ya hanya bisa berharap dan berdoa karena kita nggak punya kuasa atas umur. Umur sudah ditetapkan. Tetapi amal ini masih ada ikhtiar di dalam diri kita. Yang umurnya lebih muda dengan umur yang lebih tua, siapa yang terbaik? Apakah yang tua lebih baik? Belum tentu. Apakah yang muda lebih buruk? Belum tentu juga gitu ya. Bisa jadi yang tua lebih baik karena dia memang punya pengalaman yang banyak, dan selama hidupnya pengalaman banyaknya yang efektif gitu ya. Amalnya terbaik pula, dia sudah himpun dari dia kecil, ketika dia remaja, ketika dia dewasa, kemudian dia sampai usia tua dan lain sebagainya. Amal-amalnya terbaik. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi enggak, umur misalnya 60 tahun, 50 tahunnya itu maksiat, 10 tahunnya dia beramal yang terbaik. Kemudian ada seorang pemuda, umurnya 40 tahun, selama 40 tahun yang terbaik. Secara teori yang 40 tahun ini mempunyai yang terbaik. Secara teori seperti itu. Tapi kita tidak mengetahui ya, ini kita belum bicara dari sisi tasawufnya gitu ya, karena tasawuf, penilaian hati, penilaian amal seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi tadi saya hanya mengibaratkan bahwa kualitas hidup kita bukan ditentukan oleh
panjangnya umur kita, tapi tergantung oleh amal yang kita perbuat. Makanya tadi disebutkan bahwa kita hanya membawa mati itu 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, ya itu tadi. Dengan ilmu dia mengetahui apa sih yang bermanfaat gitu ya. Kalau pernah saya dengar, kalau misalnya kita dikasih tahu nih, ada orang informasiin, ada informasi gitu ya. Besok pagi kiamat. Besok pagi kiamat pasti itu orangnya percaya. Pokoknya besok pagi kiamat gitu ya. Anggaplah kita percayalah sama orang itu. Besok pagi kiamat. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa nih yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan itu adalah tergantung kebiasaan-kebiasaan kita. Ya mungkin kita yang secara normal, secara sadar bilang, kalau bilang besok pagi kiamat atau besok pagi kita dikasih tahu besok mau mati, saya hari ini akan tobat, gitu kan? Akan tobat. Ternyata kalau dari sisi ilmu psikologi hal itu nggak bisa. Kita akan melakukan secara refleks itu tergantung dengan apa yang kita sudah kerjakan, gitu ya. Kalau yang biasanya hura-hura gitu ya, apa biasa main di diskotik dan sebagainya, besok pagi nih dibilang besok pagi kiamat, ini kesempatan terakhir kita buat senang-senang. Nah, itu efeknya. Gak mungkin dia akan sadar ketika biar dibilang besok pagi kiamat, besok pagi kamu akan meninggal, dia akan, yuk, tobat yuk. Belum tentu. Karena apa? Watak kepribadian dia sudah dibentuk dari awal bahwa ya itulah kebiasaan dia, dan namanya kebiasaan itu tidak bisa diubah dalam waktu singkat. Kalau kata ahli-ahli perubahan gitu ya, sebuah perubahan itu baru bisa dilakukan setelah kita melakukan sesuatu secara rutin itu 40 hari berturut-turut, rutin dan konsisten, baru bisa berubah gitu. Nah ini biasanya mabok, biasanya senang-senang dikasih kabar besok mau kiamat, tiba-tiba, saya mau masjid ya, linglung dia, nggak mungkin ada kepikiran itu gitu. Nah kalau yang biasanya kita melakukan kebaikan, biasanya ke masjid, ya dia secara refleks, dia sudah sadar, sudah terbawa tergerak, ya dia akan ke masjid. Itulah kenapanya kalau di sisi lain Rasulullah SAW selalu bilang bahwa amal yang terbaik gitu ya, adalah amal yang dilakukan secara konsisten, bukan banyak sedikit nih, tapi konsistensinya terus menerus berulang kali dilakukan. Kalau hari ini kita biasa ngajinya 1 juz, ya 1 juz itu konsisten gitu ya. Tapi kalau misalkan ngajinya, hari ini 1 juz, kadang lagi semangat gitu ya. Kayak saya gitu ya, kalau ngaji lagi semangat, 1 juz gitu. Gila lagi males ya, selembar, 2 lembar, kan nggak konsisten. Yang dinilai yang konsistennya gitu loh. Ya kalau memang konsistennya bisa cuma 1 lembar ya 1 lembar. Kalau memang dia bisanya kita konsistennya 1 lembar per minggu, ya lakukan, nggak apa-apa. Nggak usah main banyak-banyakan, ngejar target gitu ya. Wah, ngejar target. Akhirnya kita jadi memaki-maki dan merasa terpaksa membaca Al-Quran. Ya kalau sebuah nasihat, kalau kita bawa membaca Al-Quran, jangan terpaksa, lakukan dengan sebuah kesadaran diri, itu yang terbaiknya. Itu kan ya efeknya ya kemana-mana ternyata. Ternyata ilmu yang bermanfaat memberikan efek kemana-mana. Nah kemudian harta yang bermanfaat, kalau kata orang, lu jangan pelit gitu ya. Harta nggak dibawa mati, salah. Justru kita ingin bawa harta kita supaya dibawa mati. Kalau saudara-saudara kita ya mungkin orang Tionghoa gitu, hartanya dibawa masuk ke dalam kubur. Ya kita juga bisa bawa harta kita masuk ke dalam kubur, tapi secara maknawi gitu, secara makna, bukan kita meninggal hartanya dibawa ke dalam masukin kubur. Ya enggak, itu mubazir ya, daripada bawa kubur ya mendingan buat saya gitu kan. Nah, karena bagaimana cara membuat harta kita membawa kubur? Ya itu dengan berinfak, dengan memberikan hartanya di jalan fi sabilillah gitu ya. Kontribusi sekecil apapun, kita punya uang nih, ya ibarat kata punya uang receh lah ya 10.000 gitu ya. Uang 10.000 kemudian kita sedekahkan, kita berikan makanan sama orang yang kebetulan saat itu sangat lapar sekali. Kalau tidak lapar, dia kalau misalkan tidak makan saat itu, gara-gara dia lapar, mungkin dia akan mungkin bisa jadi meninggal. Gara-gara uang 10.000 kita kasih dia nasi uduk sama telur gitu ya, makan, dia sehat. Gara-gara kita dia makan, dia umurnya bertambah, itu terus mengalir. Gitu. Uang 10.000-nya udah celengan kita di akhirat, itulah penyelamat kita. Harta yang bermanfaat nggak perlu banyak, tapi sedikit tapi konsisten, dan memang itu didasarkan pada kesadaran diri dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada nasihat kepada sahabat tadi, Nabi SAW juga menjawab, qala man tola umuruhu wasa'a amalu. Ya.
Orang yang panjang umurnya dan terburuk amalnya, itulah orang-orang yang orang yang panjang umurnya dan terburuk amalnya, yaitu orang paling buruk gitu ya. Sudah panjang umur, buruk pula amalnya. Dikasih umur panjang tapi nggak diberikan kesempatan. Itulah makanya kalau kita sudah tahu ya petunjuk-petunjuk kayak gini ya, kita melakukannya dengan sebuah kesadaran. Umur kita mungkin ya sudah dibatasi gitu ya. Kita mungkin tidak terlambat untuk melakukannya. Ketika tadi sebuah perumpamaan, kalau misalkan kita dikasih tahu besok kiamat, itu kalau memang kita masih bisa peluang buat menanam tanaman, tanam. Ibaratnya gitu. Jadi walaupun besok sudah dikabarkan kiamat, kalau kita masih bisa memberikan manfaat, berikan. Umur kita mungkin sudah di atas 40, bisa jadi kita tidak sampai menyentuh angka 50. Yang sudah diberikan kesempatan umur 50, 60, tidak ada terlambat untuk mengejar amal-amal terbaik kita. Amal-amal terbaik kita ya sesuatu yang memang memberikan manfaat. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya kamu adalah yang memberikan manfaat kepada semua manusia. Gitu ya. Tidak hanya mengejar manfaat diri gitu ya, manfaat diri, kenikmatan beribadah sendiri, tapi juga diajarkan bagaimana memberikan bekas kepada manusia-manusia di sekitar kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada lingkungan kita. Ya, kontribusi yang terbesar adalah ya kepada negara kita gitu ya. Jadi kita semua masing-masing punya kontribusi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dikasih petunjuk apa sih untuk hidup? Tujuan hidup kita itu apa sih gitu ya? Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim dalam surat Al-Zariyat ayat 56 gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya kasih baris bawah. Liya'budun. Hanya disuruh untuk beribadah gitu ya. Nah, ketika kita udah tahu disuruh beribadah, ini persepsi kita jangan sampai mengecilkan kata ibadah gitu. Ibadah ini dalam bahasa Indonesia memang diterjemahkan yang berhubungan kayak sholat, zakat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi maknanya ibadah ini adalah untuk menjadi hamba Allah gitu ya. Hamba Allah itu ya menjadi abdi. Apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Makanya senyum adalah ibadah gitu kan, istilahnya kan gitu. Itulah tujuan kita ya hanya untuk menjadi ibadah. Apapun yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah, dari kita pagi hingga siang, sore, malam itu harus bernuansa ibadah. Apapun yang kita lakukan gitu ya. Kalau kayak tadi kita merujuk pada ahli cendekiawan, ketika dia belajar kimia, gitu, ketika dia belajar ilmu kedokteran, atau ada juga seorang ahli robotik ya. Robotik dulu sudah ada, namanya Al-Ajaziri. Jadi dia dulu menciptakan alat yang bisa mengambil air secara otomatis. Di barat baru abad ke-14an, industri di abad ke-16 atau 17 ya, revolusi industri, mekanisasi mesin gitu ya. Ahli kita sudah mencoba buatkan mekanisasi gitu ya. Bagaimana otomatis, dan itu ditiru dari peradaban Cina yang zaman dulu juga udah canggih teknologinya, dia pelajari. Itu juga bernilai ibadah gitu ya. Jadi kalau kita punya keahlian nih, misalnya Mas Agus Awal punya keahlian digital, diajarkan, itu sudah bernilai ibadah. Kemudian apapun lah keahlian kita, bisa nukang gitu ya, ngajarin orang bagaimana cara memplester, itu sudah ibadah. Karena dia sudah mengajarkan ilmu. Betapa banyak jalan-jalan kita untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini banyak dibaca ya sama imam terkait Al-Baqarah ayat 30. Intinya di sini ada sebuah protes
dari kalangan para malaikat Allah gitu ya. Jadi ketika Allah ingin menciptakan manusia, memerintahkan malaikat Israel untuk datang ke bumi mengambil tanah ya di bumi untuk menciptakan manusia gitu ya. Ya konon ceritanya itu manusia itu pertama itu dikumpulkan dari semua tanah di bumi. Tanah di bumi dikumpulkan oleh malaikat Israel. Malaikat Israel kan penyabut nyawa ya. Ya beliaulah yang ini yang dalam tanda kutip meracik manusia dari segala macam bentuk tanah yang ada di bumi. Itulah mengapa kita tercipta beraneka warna, beraneka suku bangsa, karena memang manusia asalnya dari sana gitu ya. Ini cerita-cerita yang memang terkait ketika menafsirkan surah ini gitu ya. Protes, kenapa sih diciptakan manusia yang sukanya membuat kerusakan dan juga menumpahkan darah, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ini para malaikat udah ilfil lah dengan manusia yang seperti ini gitu ya. Ya ini menjadi sebuah perdebatan serius ya di kalangan ini. Sebenarnya sebelum Nabi Adam ada nggak sih manusia lain? Bahkan ada bukunya tuh. Ada nggak sih manusia lain sebelum Nabi Adam? Wah itu kajian yang jelimet lah itu ya. Itu di kalangan ahli yang lain jawab. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Bahwa sifat manusia memang seperti itu. Suka membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah atau memberikan arahan kepada malaikat itu dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini yang lebih tahu. Malaikat tetap berprotes. Kenapa sih nyiptain nggak kita ini lebih baik loh? Kenapa lebih baik? Suka bertasbih, suka memuji gitu ya. Bahkan suka mensucikan engkau terus menerus. Tapi Allah bilang inni a'lamu ma la ta'lamun, seolah-olah aku ini lebih tahu gitu. Aku ini lebih tahu bahwa yang dibutuhkan di bumi itu ya memang manusia itu suka membuat kerusakan, suka menumpahkan darah gitu ya. Dan kalian itu suka memuji diri, suka memuji aku gitu, memuji Allah gitu ya, suka memberikan ya ibadahnya lebih banyak gitu. Tapi bukan itu yang dibutuhkan gitu, kasarnya gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata bahwa manusia itu memang mempunyai potensi yang melebihi malaikat. Bukan malaikat yang diutus ke bumi, tapi manusia yang diciptakan. Sudah ada malaikat yang mempunyai keagungan luar biasa, tapi Allah menghendaki bahwa bumi ini diwarisi ke manusia untuk menjadi khalifah. Ya khalifahnya itu apa? Kita tafsirkan ke atas tadi adalah sebagai orang senantiasa beribadah kepada Allah. Beribadah dan menjadi khalifah. Khalifah itu memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan harta yang bermanfaat, dengan keturunan-keturunan yang bermanfaat. Itu ya, refleksi yang 3 hadis tadi simple, tapi efeknya kemana-mana. Keturunan yang bermanfaat itu ya kita lihat ya, sekarang ini kita masuknya di generasi, bukan milenial lagi, tapi kita sudah masuk ke generasi alpha, ya, kelahiran Gen Z gitu, yang lahir di tahun 2010, 2020, di tahun 2020-an itu sudah masuk ke gen alpha. Wah, gen apa lagi itu ya? Itu orang psikolog itu mendefinisikan generasi itu dengan gen X, gen Y, gen Z berdasarkan tahun kelahirannya. Itu dihubungkan dengan interaksi mereka terhadap teknologi gitu. Jadi itulah lahirnya kenapa gen X, Y, Z, milenial itu ketika manusia lahir seberapa intensnya, seberapa dekatnya dengan teknologi. Kalau generasi yang lahir di tahun 80 disebutnya baby boomer gitu ya, karena teknologi waktu kecil, waktu dia remaja dia belum kenal, dia masih kenal mesin ketik gitu ya. Nah, tahun 80-an disebut generasi X karena dia walaupun waktu kecilnya dia masih tahu itu mesin tik, tapi ketika dia dewasa dia sudah berinteraksi dengan teknologi terbaru saat itu, makanya generasi X. Kemudian terus seperti itu berdasarkan perkembangan teknologi. Nah, generasi baby boomer ini sebuah tantangan buat kita, buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Perkembangan teknologi, YouTube, AI, sekarang AI, Meta AI sudah ada di WhatsApp, itu membuat tantangan buat kita semua gitu ya. Bagaimana jangan sampai mereka salah arah gitu. Teknologi ini tidak menggantikan manusia, teknologi ini adalah membantu manusia, dan supaya kita berinteraksi dengan teknologi, manusianya yang harus disetting gitu ya.
Jadi teknologi itu, robot tidak akan pernah menggantikan manusia, tapi suatu saat nanti manusia yang tidak bisa berinteraksi dengan robot itu yang tersingkir. Manusia yang bisa bekerja sama dengan robot itulah yang akan diharapkan di masa ke depan. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan robot. Jadi bekerjanya dengan robot, bukan hanya dengan robot, dengan AI, itu manusianya yang mengolah. Itulah tantangan kita. Ya. Bahkan dengan ChatGPT aja bisa bicara tentang tauhid. Wow, ada yang benar, ada yang enggak gitu ya. Itu bahaya tantangannya seperti itu. Nah, inilah kenapa disebutkan bahwa hidup ini proses gitu ya. Life is process becoming. Hidup itu adalah sebuah proses untuk menjadi apa gitu ya. Hidup adalah perjuangan untuk melepaskan diri dari penjara-penjara yang keakuan yang menghambat proses. Keakuan ini keegoan kita untuk belajar. Saya udah tua, mau belajar apa lagi? Susah. Itu yang menghambat. Padahal kata Nabi, belajar itu adalah dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Itu maka kita terus-menerus belajar. Dan budaya membaca, budaya belajar kita itu di negara kita ini sangat rendah. Kita paling tinggi interaksi kita dengan internet, di medsos, tapi paling rendah masalah budaya membaca. Gitu ya. Itu tantangan, mengajarkan anak kita untuk bisa membaca itu sangat challenge gitu ya. Itulah kenapa kita selalu tertinggal dengan orang Cina, dengan orang Jepang gitu ya. Sesama Asia, nggak usah jauh-jauh sama orang Singapura. Jauh banget. Karakter kita, budaya kita sangat jauh. Itu yang membuat kita jadi khawatir dengan ramalan Rasulullah SAW tentang suatu saat nanti itu umat Islam banyak, tapi hanya sekedar jadi buih. Wah, menang dalam jumlah. Kalau demo, ada aksi, wah, semuanya jutaan orang bisa berkumpul, beraksi gitu. Tapi dari jutaan orang itu bisa kalah hanya dengan segelintir orang yang mempunyai kekuatan pikiran, kekuatan kecerdasan keilmuan, dan dia bisa mempengaruhi dari jutaan itu. Jadi kita bukan hanya mengandalkan banyaknya kita, bukan mengandalkan kita merasa yang terbaik menjadi seorang umat Islam. Yang penting kita adalah menjaga supaya kita menjadi umat yang terbaik tadi. Gitu ya. Karena sudah bilang umatan wasaton gitu ya, yang terbaik, umat pertengahan yang di dalam terbaik kayak gitu. Nah, inilah sebuah pengantar ya dari saya gitu ya. Sebagai penutup saya ingin merefleksikan sebuah surat ayat 82-83 suratul Yasin yang sering kita hafal. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah mengajarkan kita untuk menjadi be ke being gitu ya. Kita harus belajar dari surah Yatul Yasin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Kun fayakun ini ajaib. Kenapa sih harus ada kun fayakun? Ketika Allah menghendaki sesuatu jadilah, maka jadilah. Ini refleksinya kalau yang ditafsirkan atau diajarkan oleh Ki Haji Toto Asmara itu, kun itu baru menjadiin aqua jadi ya, masukin botol ya, jadi. Baru begitu. Kun yang pertama. Ini ada manfaatnya nggak? Kalau misalkan aqua ini hanya ditaruh begini aja kan nggak ada manfaatnya ya. Tapi kalau misalkan ini saya buka gitu ya, saya minum, maaf ya. Faya kun, kan? Kun sudah ada nih aquanya, udah dijadiin aquanya. Faya saya beli aquanya, kemudian saya minum. Faya kun faya kun. Jadi bermanfaat aquanya. Begitu juga ketika Allah menciptakan segala sesuatu, kun, jadilah alam semesta. Bermanfaat nggak? Kalau sekedar awal seperti itu, ya tidak bermanfaat. Tapi Allah sudah menghendaki kun fayakun. Ketika dia diciptakan, dia harus bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam ayat-ayat lain bahwa tidak ada suatu kesia-siaan terhadap penciptaan alam semesta. Alam semesta ini punya manfaat. Ketika manusia dijadikan hadir di muka bumi ini, dia lahir. Apakah kita hanya terlahir begitu aja? Enggak. Fayakun, maka jadikanlah kita menjadi bermanfaat.
mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat sesuai dengan spiritnya dari surah Yasin tadi, bahwa kun fayakun, bahwa kita juga harus menjadikan diri kita jadi kun fayakun. Kalau dalam bahasa Inggrisnya be menjadi becoming. Ya misalkan kita menjadi aku apa adanya. Jadi aku manfaatkan apa yang sudah ada gitu ya. Atau misalkan kita merasa aku ini orangnya pasif, statis, ya kita paksa diri kita untuk menjadi aktif, dinamis gitu ya. Aku sudah tua tidak bisa belajar, kita jadikan aku memang sudah tua, tapi aku akan memaksimalkan umurku untuk belajar. Jadi merubah dari sebuah yang negatif menjadi positif. Seperti itu, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dan sudah memberikan dari yang bervariasi hidup kita sehingga selalu di mana menjaga kebiasaan kita bahwa siapa kita harus mengetahui siapa kita dan kapan kita lakukan. Jadi Bapak punya Bapak dan materi yang disampaikan oleh materi akan bisa diambil memanfaatkan kebaikannya dan untuk bisa memotivasi kita terus menjadi manusia yang berguna, bermanfaat. Dan memang saja sebagai manusia manusia itu sebenarnya tidak hidup ini ya punya makna, itu bukan hanya sekedar itu disampaikan dari punya orientasi. Jadi keberadaan kita dia hanya 10 dan jamaah bukan hanya sebagai seorang yang masing-masing atau nafsi-nafsi. Memang kita dilatih atau di arahkan untuk memang beraksi selalu memberikan manfaat. Jadi tidak parsial misalkan saya diuji dari apa lingkungan sehingga tidak ada sinergitas hubungan dengan. Jadi jika kita sudah bisa maka harus apa? Jadi kemampuan kita di segmen apapun bisa untuk agama kita. Itu agama. Baik, saudara, mungkin kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikasih masukan kepada kami, silakan. Jadi nanti bapak-bapak yang jamaah atau bapak-bapak yang saya pikir kita untuk ambil depan yang kita mencari kebersamaan dengan melihat untuk usahakan saya masih sedikit ilmu agama itu kita saling memberikan nasihat kebaikan, mengingatkan kebaikan, sampaikan supaya juga terbukti dari maka sama-sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan usaha. Baik, mari kita duduk bersama ini Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba.